Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Pakeris dan Tosanaji, jumpa lagi dengan RI King Spark Nusantara Channel. Kali ini sebuah tayangan akan menyajikan sebilah keris dimulai dari unboxing, perawatan hingga pembahasan detail. Sedulur Pakeris dan Tosanaji, inilah kondisi bilahnya setelah diminyaki. Jadi sebelum dimasukkan ke warangka, saya selalu mengeringkan terlebih dahulu bilahnya, ya, agar minyaknya itu meresap ke pori-pori bilah, ya. Jadi memaksimalkan perlindungan bilahnya sampai ke pori-porinya. Bilahnya terlihat sangat dibilangnya pulen, ya. Serat-seratnya sangat rapat, dan kalau dilihat dari perkiraan usia, ini termasuk bilah yang sangat utuh. Saya kemarin memang menerimanya dalam kondisi penuh dengan minyak misik atau minyak apa yang dipakai, saya kurang tahu, dan baunya sangat menyengat, tebal, dan sama sekali tidak terlihat pamurnya. Saya hanya membersihkan saja, tidak saya warangi lagi. Bentuk bilahnya, ya, bentuk dari gandik. Ini termasuk perkiraan dari beberapa teman, ya. Ini ada yang melihatnya, mengestimasikan sebagai keris Mataram sepuh. Tapi ada juga yang melihatnya, bilah ini bukan bilah dari daerah Mataram ini. Kalau melihat lebarnya, ya, ini lebih condong ke daerah Jawa Barat, Pasundan.
Dan oleh karena itu ada yang memperkirakan ini adalah keris dari era Pajajaran. Oke, whatever buat saya, yang jelas ini keris sepuh dan original sepuh ini. Kita lihat sor-soran, bilahnya lurus ya, ini udah bilah lurus, sor-soran, tidak ada ornamen atau ricikan lain selain gandik dan pejetan. Lainnya polos. Bentuk paling sederhana dari sebilah keris yaitu dapur brojol. Dapur brojol bicara tentang kelancaran usaha mempercepat mendapatkan hasil atau lebih lancar mendapatkan hasil yang diharapkan. Dan keris lurus tentang keteguhan hati, lurus pada Sang Pencipta. Apapun yang dilakukan tujuannya adalah kepada Sang Pencipta. Sedulur pakeris dan tosan aji, kita lihat pamor pada bilahnya. Pola pamornya berupa garis-garis dari pangkal bilah lurus ke ujung bilah. Pamor semacam ini dinamakan pamor aptek. Tapi dalam dunia tosanaji terjadi suatu kita sebut sebagai salah kaprah penamaan pamor. Pamor semacam ini banyak yang menyebutkannya sebagai pamor singkir. Padahal singkir adalah bukan nama pamor, tapi nama dari seorang empu yang pada masanya banyak menghasilkan keris-keris pusaka yang berpamor atek ini. Pamor ini dikenal banyak dan sangat dicari oleh khususnya mereka yang mengutamakan masalah esoteri atau sisi spiritual dari sebilah keris atau tombak ya, yang mereka cari adalah makna atau tuah dari pamor atek ini. Dalam perkembangan perjalanan sejarah pamor atek kemudian terpecah menjadi 3, yaitu pamor singkir angin, singkir banyu, dan singkir geni. Bagi mereka yang mempercayai bahwa nama pamor ini adalah singkir, arti dari ketiganya adalah singkir angin sebagai penolak bala terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh angin. Singkir banyu adalah penolak bala terhadap bahaya yang diakibatkan oleh air. Sedangkan singkir geni adalah pamor yang dipercaya memberikan tuah menolak bahaya yang diakibatkan oleh api. Pada pamor ini, pada pamor pada bilah keris ini saya maksud, ciri yang ada, bentuk pamornya, dimensinya rata ya, dari atas ke bawah rata, ini hampir relatif sama.
jika merujuk pada penamaan nama singkir tadi, maka pamor adeg dengan ciri seperti ini dinamakan pamor singkir geni. Sedulur Pakeris dan Tosanaji, tambahan informasi kenapa kok terjadi salah penamaan dalam khususnya pamor ini. Sedikit bercerita tentang seorang empu di wilayah Pajajaran yang memiliki 4 orang anak, yaitu Empu Panca namanya, Empu Manca namanya. Beliau dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama bernama Kuwung, kalau tidak salah, mohon koreksinya. Kemudian Hangga, kemudian Keleng, dan terakhir Sombro, seorang perempuan yang dikenal sebagai Nyi Sombro. Di wilayah Pajajaran, raja yang berkuasa pada saat itu nampaknya menaruh perhatian lebih kepada Empu Panca dan anak sulungnya, sementara perhatiannya terhadap ketiga anak yang lain dianggap kurang. Oleh karena itu, Empu Hangga adalah seorang empu yang rajin bertapa brata. Suatu ketika dalam samadinya didatangi oleh nenek moyangnya, yaitu kakeknya, yang menyarankan untuk mengalih atau pindah ke wilayah timur, dan di wilayah baru tersebut nanti diharuskan berganti nama menjadi Singkir. Hingga pada saatnya Empu Hangga ini di wilayah Telatah Timur, mungkin ini di sekitar wilayah Majapahit, itu Empu Hangga berganti nama menjadi Empu Singkir. Adiknya Empu Keleng menyusul, kemudian berpindah ke wilayah Jawa Timur, terus berpindah lagi ke arah Madura. Ki Keleng ini kemudian dikenal sebagai Empu Koso, dan adik perempuannya menyusul juga ke wilayah timur bersama dengan Empu Hangga. Adiknya yaitu Nyi Sombro sangat dikenal karena produksi keris-kerisnya yang sangat unik, ya. Membuat keris hanya dengan pijatan tangan, atau bahkan ada yang lebih ekstrim lagi menyampaikan bahwa Empu Nyi Sombro ini memproduksi keris tidak dengan cara menempa. Tapi mohon maaf, ini agak informasinya 18 tahun ke atas. Dia menempanya melalui pijatan atau dimasukkan dalam alat kelamin wanitanya. Apakah ini cerita yang begitu dibesar-besarkan? Karena di luar negeri cerita tentang bagaimana Nyi Sombro menempa keris-kerisnya ini kemudian menjadi sangat terkenal. Kembali lagi kepada Empu Hangga. Empu Hangga kemudian banyak sekali memproduksi keris-keris dengan pamorekan yang dinamakan pamor adeg. Kesalahkaprahan itu kemudian terjadi karena banyaknya keris dengan pamor adeg ini yang dibuat oleh Empu Hangga
sementara beliau bernama Singkir, maka semua keris-kerisnya dinamakan pamor, keris dengan pamor Singkir. Nah, itu walahu alam cerita macam itu, apakah betul atau ada cerita yang lain tentang pamor Singkir ini. Sedulur pakeris dan tosanaji, pamor adeg ini memang menjadi sangat fenomenal karena banyak dicari untuk perlindungan terhadap guna-guna, sihir, anasir jahat dan negatif lainnya, ya. Dan ini menjadi perhatian khusus buat para spiritualis bahwa keris-keris dengan pamor inilah yang sangat cocok sesuai dengan profesinya. Sedulur pakeris dan tosanaji, perbedaan pendapat, pandangan, dan pemikiran tentang sebuah tosanaji memang sudah biasa terjadi, dan itu memang menjadi dinamika dari sebuah tosanaji, terutama terkait dengan estetikanya. Penangguhan selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk didiskusikan, ya, karena memang dalam perjalanannya tosanaji ini tidak terdokumentasikan secara baik dari pembuatan atau empunya, atau bahkan masa pembuatannya. Tidak ada yang dapat menjadi suatu ukuran atau patokan acuan yang pasti. Tapi perbedaan itu janganlah kemudian menjadi sesuatu hal yang menghambat atau jadi barrier untuk mengenal tosanaji sebagai leluhur, warisan leluhur bangsa yang sangat-sangat fenomenal ini. Cerita-cerita tentang keabuhan, kesaktian itu adalah juga menjadi bagian dari keindahan tosanaji. Secara fisik, tosanaji dihargai atau diakui oleh dunia, yaitu UNESCO, adalah dari keunikan tampilan fisiknya. Jadi apapun ceritanya, tosanaji ini tetap adalah menjadi suatu ciri khas bangsa Indonesia, sebuah warisan budaya yang adiluhung sehingga diakui sebagai warisan dunia. Bertosanaji dan berbudaya dengan logika, berkeris secara logis. Demikian disampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang masih kurang clear. Mohon untuk disampaikan dalam komen-komen yang beretika dan positif. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.